Halo Sobat Nara kita, saya Erna Firnia. Saat ini saya berada di kampus SIU Soegio Pranoto Catholic University. Kampus yang biasanya dulu orang menyebutnya sebagai kampus Unika Soegio Pranoto. Berbicara tentang pahlawan nasional, tentunya banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau yang diwariskan kepada kita semua. Lantas seberapa dalam spirit Soegio Pranoto ini menjadi panduan di kampus SIU ini? Kami akan mengupasnya. Wih, halo Mbak, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Pak. Amin. Dan Pak saya tinggal. Oke, thank you ya. Sampai besok Selasa. Wes, dia MC Dias besok Selasa. Oke, siap. Halo Pak Rektor ini. Pak Rektor ini ternyata tempat ini indah sekali ya Pak ya. Oh, seger. Iya. Mbak capek mata jadi enak. Nah, Oke, berarti ini pemilihannya perlu penuh pertimbangan ya Pak. Kenapa perpustakaan? karena arsiteknya SIU. Oke, siap. Pak Rektor ini kan perpustakaan ya. Iya. Nah, ini kalau perpustakaan seperti ini sebenarnya setiap tahun diperbaharui atau seperti apa Pak? Koleksi selalu ditambah. Hanya Oke. memang sekarang komposisinya sudah jomplang, lebih banyak ke e-digitalnya. Jadi e-library. Jadi koleksi digital toh. Oke. Itu jauh lebih banyak dan ini tetap kita pertahankan karena bagian dari apa ya? Ya bukan nostalgia tapi perpustakaan ya Buku juga penting sih, masih Pak. penting gitu ya, meskipun ada versi cetak lalu ada versi digital gitu. Oke. Iya. Tapi yang disukai mahasiswa biasanya apa Pak? Dua-duanya masih sih. Oh, Di tempat dua-duanya ini masih ya, mahasiswa masih banyak yang sering pakai buku ini, tapi yang digital juga sudah semakin banyak gitu. Oke, tapi kalau untuk buku-bukunya apakah lebih ke mungkin kalau bikin tugas akhir ya Pak, itu untuk referensinya banyak di sini atau? Iya, banyak di sini. Banyak di sini. Dan kami bantu pustakawan itu membantu full gitu ya. Apa yang harus dicari oleh mahasiswa kita bantu gitu, termasuk yang digital. Oke. Nanti ada tools di depan itu kalau Mbak Erna mau cari buku atau jurnal tertentu tinggal ngomong. Oh. Dia langsung nunjukin di mana dan seterusnya digitalnya keluar. Oke, siap. Pak Rektor ini akan banyak sekali yang saya tanyakan tentang SIU ini. Oke, Kayaknya kita siap. akan duduk-dulu ya Pak ya. Sambil nongki-nongki. Oke. Oke Pak Rektor, ini berbicara tentang SIU, ini adalah kampus Katolik. Ngomong-ngomong kalau saya masuk ke sini kemudian saya pakai jilbab, ini bagaimana Pak? Jangankan hanya pakai hijab, di sini beberapa dosen haji aja. Oh iya? Oh iya. Dan ya kami hidup santai-santai aja, kayak aja gitu ya. Karena di kampus ini bukan untuk bicara soal agama, ini pendidikan itu harus inklusif. Oke. Harus siapapun gitu ya. Jadi kalau soal ritual ibadah, wah itu personal banget. Berarti udah selesai ya Pak ya? Oh, saya tidak pernah mewajibkan yang Katolik pun kalau harus ke kapel, enggak. Itu urusan personal kan. Jadi sebenarnya agama itu kan sesuatu yang sangat personal gitu. Gitu sih. Iya. Baik. Nah, jadi welcome di SIU. Oh iya, oke. Terima kasih. Saya diterima dengan baik di sini. Dan memang kesannya memang di sini selain sejuk juga memang ramah-ramah sih Pak orangnya. Luar biasa dengan SIU. Dan ini Pak, untuk mahasiswa sendiri apakah juga menerima dari selain Katolik? Justru angkanya itu hampir berimbang. Oh. Jadi Katoliknya sekitar 40%, 40-45% lah. Kalau yang Kristen ya di angka 20-25%, ada sisanya teman-teman Muslim gitu. Jadi ya inilah kampus pendidikan itu harus mendidik orang menjadi inklusif.
berinteraksi tanpa ada label agama gitu. Maka ya di perkuliahan, di kegiatan mahasiswa itu kan nggak pandang bulu. Namanya basket kan ya basket, nggak udah dribble muslim, dribble kartu kan nggak ada. Itu teman-teman paduan suara mahasiswa, ketika ada yang berhijab kan, saya tanya, oh nggak apa-apa nyanyi lagu itu lomba di luar negeri, di Latvia, di Itali. Salah satu lagunya Haleluya. Itu kan hanya nyanyi Pak, hanya notasi, bukan sebuah penghayatan jazz. Gitu sih. Mereka nggak begitu fanatik ya Pak berarti. Ya. Dan keistimewaan dari SCU sendiri Pak, apakah juga menyediakan, selain tadi kan hampir separuh ya Pak mahasiswa yang diterima di sini antara Katolik dan juga umat lainnya begitu. Untuk keistimewaan seperti beasiswa juga apakah menjangkau mereka semua atau hanya khusus untuk umat saja? Beasiswa itu tentu untuk semua. Jadi perlakuannya sama. Itu prinsip dasar dalam pendidikan inklusif gitu ya. Kami menyebutnya inklusif dan personal. Bahkan tema Dies besok tanggal 5 Agustus, pendidikan inklusif dan personal, mengubah dan menggerakkan. Nah itu topik yang kami ambil. Karena memang intinya harusnya pendidikan seperti itu. Berarti merata ya Pak? Semuanya mendapatkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode sebelumnya seorang Muslim. Yang kali ini Katolik. Terserah siapa yang milih mahasiswa kan gitu kan. Jadi gitu. Lebih menjaga itu ya. Nah, terkait dengan fasilitas kampus ini Pak, untuk menunjang pendidikan yang ada di sini sehingga mahasiswa juga nyaman di sini, ini apa saja Pak yang di? Kalau saya kebijakan saya nomor 1 yang diutamakan itu mahasiswa. Saya buat gambarnya piramida terbalik. Mahasiswa nomor 1. Di bawahnya itu para tendi, dosen, pejabat, terakhir rektor. Jadi segala sesuatu harus diprioritaskan untuk mahasiswa. Maka student lounge itu sekarang banyak banget. Jadi tempat untuk mengerjakan tugas, berdiskusi dengan vibe-nya vibe anak muda gitu ya. Vibe Gen Z. Karena kan mereka sejak kecil memang vibe-nya sudah seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke kampus-kampus di gedung-gedung itu vibe-nya sudah berbeda gitu. Dan itu semua untuk mahasiswa. Gitu. Laboratorium itu itu menjadi prioritas karena itu kan untuk menjamin kepastian kompetensi lulusan toh, dan tentu itu mahasiswa yang kami prioritaskan gitu. Kenapa mahasiswa? Apakah ini juga mengadopsi bahwa raja itu melayani sehingga? Iya sebenarnya kan pendidikan untuk mahasiswa, dari mahasiswa, subjeknya mahasiswa. Bukan untuk dosennya ya Pak? Subjeknya itu mahasiswa. Rektornya juga. Rektornya nggak penting. Jadi kalau gini, ekstrimnya gini, kampus ini nggak ada rektor itu jalan. Tapi kalau nggak ada mahasiswanya nggak ada pendidikan. Betul sekali. Berarti yang diuangkan mahasiswanya ya? Harus nomor 1. Maka salah satu yang kami sedang kuatkan, internalisasi terus-menerus itu namanya spiritualitas perjumpaan. Spiritualitas itu artinya sebuah semangat yang menghidupi dosen tendik di kampus ini untuk mendampingi mahasiswa. Nah, kami sebut spiritualitas perjumpaan. Karena sebenarnya pendidikan itu hakikatnya ada di dalam perjumpaan itu. Perjumpaan dosen dengan mahasiswa di kelas. Wah, itu kan perjumpaan yang memakan waktu cukup panjang. Maka perjumpaannya harus bermakna. Harus menyenangkan. Harus membawa banyak inspirasi gitu. Saya kembali ke semangat juang Sugio Pranoto yang kita kenal sebagai pahlawan nasional ya Pak ya. Dan ini kayaknya masyarakat juga belum begitu familiar bahwa Sugio Pranoto ini menjadi pahlawan nasional. Nah, dengan semangat juangnya yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, itu sebenarnya penjelasannya seperti apa sih Pak? Iya, beliau itu kan sangat dekat dengan Bung Karno, presiden pertama. Sangat terlibat dengan perjuangan kemerdekaan kita. Maka salah satu pesan yang disampaikan ke umat Katolik waktu itu, beliau menjadi uskup, adalah cintailah negerimu, juga tekunlah dalam agamamu kan gitu. Jadi tidak boleh merubah. Bukan karena Katolik lalu tidak mencintai Indonesia dan sebaliknya, maka dua-duanya harus 100% gitu. Intinya itu. Beliau tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung perannya terhadap bangsa ini. Ketika kemerdekaan, kemudian belum semua bangsa mengakui kemerdekaan kita, belum mengirim surat ke Paus di Vatikan, supaya Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Begitu Vatikan mengakui kemerdekaan kita, ya diikuti oleh bangsa-bangsa lain. Maka Bung Karno itu 4 hari dari meninggalnya Monsinyur Sugio Pranoto sudah taken ke pres. Pengangkatan sebagai pahlawan nasional. Sekarang itu butuh waktu bertahun-tahun. 4 hari bahkan jenazahnya belum sampai di Indonesia. Kepres itu ditandatangani karena
begitu besar jasa Monsinyur Sugio terhadap kemerdekaan ini. Ketika kita diembargo oleh beberapa negara Eropa, kita krisis pangan, beliau mengirim surat ke uskup-uskup di negara-negara lain lewat jalur gereja untuk mengirimkan bantuan pangan. Apakah untuk umat Katolik? Tidak, ya untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Nah, kisah-kisah ini memang hampir atau jarang didengar gitu ya. Betul. Dan memang beliau itu lebih suka silent diplomacy. Jadi tidak harus dipamerkan. Mungkin kontras dengan sekarang ya. Dikit-dikit harus viral. Posting. Bekerja adalah bikin konten. Nanti ada yang tersinggung. Jangan-jangan. Iya, oke. Nah, tapi kalau pengamatan dari Pak Rektor sendiri, apakah Gensi saat ini kan ada Gensi ya Pak? Itu familiar dengan sosok Sugio Pranoto ini Pak? Ya, kalau di kampus kami sangat akrab. Maka secara artifisial banyak beberapa patung untuk mengenal beliau, wajah beliau. Kita punya museum ini. Pada waktu pembekalan mahasiswa baru itu ada materi khusus untuk mengenal siapa Sugio Pranoto. Kemudian nanti ada mata kuliah lagi, di mata kuliah umum itu juga mengenal Sugio Pranoto, perannya dan sebagainya. Lalu para dosen mengajak para mahasiswanya dalam konteks hari ini, Anda sebagai Sugio kecil, Sugio muda kami nyebutnya, bagaimana? Apa yang kamu bisa lakukan? Dengan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kata yang sebenarnya ditulis beliau itu adalah kasih akan tanah airku. Itu. Kasih akan tanah airku. Tapi apakah ada tuntutan juga Pak kepada mahasiswa terutama di SIU ini, kemudian ketika dia kembali ke masyarakat harus bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Sugio Pranoto tadi? Ya, 4 tahun atau mungkin 4 tahun lebih sedikit atau kurang selama belajar di SIU, nilai-nilai itu semua dimasukkan. Cinta tanah air, kasih akan tanah air, integritas, integritas pribadi itu menjadi satu justru yang paling pokok begitu ya. Jadi itu yang kami bangun selama 4 tahun selama kuliah di SIU. Iya, itu kalau untuk di internalnya. Kalau untuk keluar Pak, agar masyarakat juga dan juga Gen Z ini paham tentang sosok pahlawan Sugio Pranoto ini, upaya-upaya apa yang akan dilakukan agar informasi ini mudah dijangkau oleh mereka? Tahun 2010 atau 11 pernah ada film yang ditulis Mas Gari Nugroho, judulnya Sugio. Tapi kayaknya terlalu berat film itu, sehingga tidak terlalu boom gitu ya, kalah sama Jumbo. Betul Pak. Tetapi yang kami lakukan konkret sekarang, kami melakukan rebranding. Jadi semua orang dulu menyebut kampus kami itu kan Unika, nggak lengkap sih, hanya Unika gitu. Nah, mulai tahun 2022 kami secara resmi menggunakan nama baru dengan nama Sugio Pranoto Catholic University. Sehingga nama Sugio Pranoto ada di depan dengan harapan tentu sering disebut dan didengar gitu. Bahwa lalu disingkat SIU gitu ya, Sugio Pranoto Catholic University. Dengan tampilan logo baru huruf S yang sangat simpel begitu. Itulah Sugio Pranoto. Itu upaya yang dapat kami lakukan dan tentu konteks hari ini itu lebih pas dan lebih disukai ya untuk teman-teman Gen Z gitu. Lebih kekinian ya Pak ya? Iya, harapannya begitu. Tapi mahasiswanya sendiri dengan nama baru ini mereka Pak nyaman atau mungkin ada hal-hal baru yang mereka kemudian keluarkan dari sebelum saya memutuskan tentu tim ada riset kan. Dan hasil risetnya itu anak-anak menyukai sekali dan sangat mudah dikenali. Kemudian sekarang kalau foto di mana-mana huruf S itu kan. Kemudian kami juga menyediakan namanya SIU Shop. Jadi ada kaos, topi, jaket, baju semua untuk mengenalkan branding baru itu. Dan jujur yang menyebarluaskan paling kenceng justru mahasiswa. Semenjak dinyatakan resmi dengan nama baru, semua kegiatan, backdrop, kaos, topi semua Sugio Pranoto Catholic University. Gitu. Apalagi ada media sosial itu ya Pak. Wah, itu cepatnya setengah mati kan. Ada tagline khusus tidak Pak yang dilakukan mahasiswa dengan adanya sebutan baru ini Pak? Sebenarnya kan branding nama itu hanya pintu pembuka. Pintu masuk. Di dalamnya yang lebih substantif yaitu spiritualitas perjumpaan. Di dalamnya ada 3 nilai, joyful, cura personalis, dan reflektif. Tapi tiba-tiba saya tidak tahu mulai tahun 2023 itu setiap kali ada yang tanya, SIU, nyeneng gitu kan. Itu tidak ada yang mendesain, menskenario, itu nggak tahu, lahir sendiri secara spontan.
Dan dalam teori komunikasi katanya itu mahal banget gitu. Karena Oke. lahir dari spontanitas yang dirasakan oleh publik ada di kampus ini kan gitu. Oke. Jadi sekarang di mana-mana tagline-nya SCU nyenengke gitu kan. Nyenengke itu Jawa banget ya Pak? Jawa banget ya, karena kita di Semarang kan ya. Iya, di Semarang, dan sosok Sugio Pranoto juga Iya. dia orang pribumi, Jawa. Pribumi, beliau makamnya pun di Taman Makam Pahlawan di Semarang kan, gitu gitu. Oke, terkait dengan semangat juangan tadi, kemudian di depan itu kan ada slogan yang tulisan besar itu. Iya. Itu apakah menginterpretasikan bahwa itu adalah hasil pemikiran dari Sugio Pranoto, Iya. kemudian membentuk institusi pendidikan ini, Pak? Ya, semua yang ada di kampus ini, tulisan, moto itu semua dari Monsinyur. Oke. Yang depan gedung ini, talenta pro patria et humanitate. Nah, Oke. talenta itu bakat, pemberian Tuhan. Kita semua diberi loh. Hanya kadang-kadang tidak menyadari dan belum menemukan itu ya. Betul. Nah, pro patria harus dipersembahkan untuk negara. Jadi kalau ada orang yang berbakat dalam keilmuan, dalam mendesain, seorang arsitek, seorang psikolog, harus dipersembahkan untuk negara et humanitate dan kemanusiaan. Itu sebuah misi yang besar yang harus kami jaga, kami bawa, kami hidupi. Jadi setiap talenta yang ada di kampus ini, baik dosen maupun mahasiswa, Anda jangan bangga dengan talentamu sendiri untuk dirimu, tapi harus dipersembahkan untuk bangsa dan kemanusiaan. Oke, dan talenta juga tentunya harus disertai dengan ijazah ya Pak? Oh harus asli gitu ya. Ngomong-ngomong ini Pak Rektor, jadi rektor sudah berapa lama sih Pak? Rektor itu 1 periode 4 tahun. Oh, 4 di tahun. tempat kami 4 tahun dan bulan depan saya selesai tugas. Oh, udah mau selesai toh? Iya. Oke. Dari awal memang hanya pengen 1 kali gitu. Kalau 2 kali nggak boleh Pak? Boleh, di aturannya boleh 2 kali maksimal kan, betul-betul. Tapi kalau biasanya orang 2 kali itu terus pengen 3 kali biasanya. Gitu kan ya. Dengan buat aturan baru ya Pak. Oke. Nah Pak, bisa diceritakan Pak perjalanan karir dari Pak Rektor ini sebelum menjadi rektor, karena kan saya membaca juga pernah menjadi sekretaris redaksi majalah ilmiah. Iya. Nah itu gimana Pak ceritanya Pak? Saya masuk kampus ini 96, jadi 30 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba baru 4 bulan kalau nggak salah itu diminta jadi sekretaris redaksi majalah ilmiah. Sekarang jurnal itu loh. Dulu kan belum model begitu. Ya seneng. Lalu harus menyeleksi naskah-naskah para dosen. Nanti harus koordinasi dengan reviewer, dikembalikan ke dosen, dikoreksi sampai terakhir sampai layout cetak. Itu kan dulu belum banyak e-print gitu ya, jadi harus dicetak. Saya jalani dengan penuh sukacita, tapi ketemu dengan banyak orang, kenal dengan banyak dosen, ketemu para profesor, lalu habis itu diberi tugas lebih berat lagi menjadi koordinator kuliah kerja nyata. Jadi ngurusi KKN. Nah itu passion saya, kembali ke desa-desa gitu ya. Lalu saya harus sekolah, studi lanjut S2. Pulang S2 langsung diberi tugas baru lagi sebagai wakil rektor 3. Untuk mendampingi 3 orang rektor waktu itu yang berbeda. Nah setelah 3 periode jadi wakil rektor 3, saya ditambahi tugas lagi. Sebenarnya sudah pengen banget sekolah, sudah merasa kering gitu ya, ilmunya habis gitu. Tapi oleh rektor waktu itu ditambahi tugas dulu menjadi direktur pusat psikologi terapan. Nah itu melayani seleksi calon karyawan, anak-anak berkebutuhan khusus macam-macam gitu. Baru setelah itu saya sekolah. S3 saya garis keras UGM, S1, S2, S3 UGM. 3-tiganya asli jasa saya. Semua ya Pak. Itu ya. Nah, pulang dari sekolah itu cita-cita saya sudah berubah sebenarnya. Saya pengen menjadi seorang periset dan penulis gitu. Saya pengen meneliti, udah banyak banget idenya, pengen nulis macam-macam gitu. Nah, lalu ternyata ada proses pemilihan rektor waktu itu. Dan ya saya tidak mikir karena udah pengen membangun cita-cita baru toh. Tapi ternyata waktu itu calonnya baru incumbent Prof. Ridwan gitu kan. Lalu banyak teman-teman yang WA saya, "Mosok calonnya kurang?" Nah, saya iseng aja sih, biar rame. Gitu aja sih. Ya, kalau ditanya motivasinya, iseng. Iya. Iseng aja Pak, tapi ya karena waktu itu baru 1 gitu. Kan nggak bagus juga, nggak elok kan kalau pemilihan calonnya 1 gitu. Iya benar. Pak, tapi kan kalau di Unika kan kalau pemilihan rektor ini kan ada debat terbukanya ya. Itu kalau ada presentasi visi misi debat terbuka ya. Iya, Pak Rektor sendiri dulu mengusung tema apa Pak?
Tema saya itu judulnya karena background saya sepak bola. Jadi judulnya adalah dibutuhkan playmaker biar tim mainnya bener. Dibutuhkan pengatur serangan untuk mencapai kemenangan. Nah, rektor itu bagi saya kayak Andrea Pirlo di timnas Italia, mengatur serangan, bola bijaksana, harus dengan tempo tinggi, agak capek turunkan tempo, kira-kira gitu sih. Dalam waktu 4 tahun ini semuanya itu tercapai tidak, Pak? Ada yang tidak tercapai, ada yang tercapai. Kalaupun tercapai tentu teman-teman di kampus ini yang bekerja keras. Salah satunya kan saya mentargetkan 10 guru besar baru. Ya, alhamdulillah tidak tercapai. Tercapai hanya 9 guru besar. Ada satu calon yang kemarin, ya kalau pengusulan guru besar itu kami menempuh cara pokoknya lurus lempeng gitu ya. Nggak usah pakai cara macam-macam. Kebetulan satu calon gagal gitu ya. Kemudian akreditasi itu melebihi target sih gitu ya. Kami unggul. Waktu itu saya ditargetkan oleh yayasan 3 prodi yang unggul, tapi malah 11. Yang paling menyenangkan adalah publikasi, Mbak. Publikasi para dosen luar biasa, meningkat sangat tajam. Dan itu kan terukur ya. Namanya Sinta Score itu ya. Lonjakannya 6 kali lipat gitu ya. Sinta Score kami. Artinya hasil publikasi dosen-dosen SIU itu dibaca, disitasi oleh banyak orang. Itu salah satu yang harus dilakukan oleh sebuah universitas, toh. Ya karena tadi pengalaman menjadi sekretaris redaksi ya Pak. Iya. Dosen-dosennya menjadi lebih aktif lagi. Nah tadi Pak, saya juga akan menanyakan terkait dengan 3 budaya yang diusung SIU tadi. Di awal disampaikan oleh Pak Rektor, ada Joy Learning, kemudian ada apa? Kura personalis ya, dan juga reflektif. Nah itu seperti apa sih Pak, dijelaskan kepada masyarakat juga agar dia bisa bisa paham sekali tentang kampus SIU ini. Itulah 3 hal yang kami terus akan lakukan dan hidupi selama mendampingi mahasiswa belajar di SIU. Ya, itu 3 yang kami pakai. Inspirasinya dari mana? Dari Monsinyur Sugio Pranoto. Jadi dalam banyak naskah buku tentang Monsinyur Sugio, beliau itu kalau ngajar itu menyenangkan sekali. Disukai para murid. Jadi beliau itu di sela-sela jadi seorang uskup masih ngajar di Muntilan. Dan itu ditunggu-tunggu. Salah satu yang ditunggu katanya humornya gitu kan ya. Saya juga belum pernah mendengar kan, hanya membaca buku. Nah itu kami ambil sebagai lalu joyful. Jadi ke kampus ini harus sukacita. Mahasiswa itu berangkat mau kuliah itu harus sukacita. Dosennya juga. Nah untuk sukacita tidak selalu harus langsung ke materi kuliah kan. Kampusnya harus menyenangkan dong. Harus asik, harus ya vibe-nya mereka gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau seneng itu kan lalu energinya gede gitu ya. Yang kedua kura personalis. Kami harus kura itu care. Personal, secara personal. Jadi dosen diharapkan mengenali mahasiswanya. Paling gampang sederhana, manggil namanya. Saya itu kalau kuliah setengah jam hanya untuk manggil nama, ngobrol dengan beberapa mahasiswa. Tidak khawatir nanti materinya nggak habis, nggak apa-apa. Mereka nyari sumber pengetahuan di mana-mana kok. Gitu. Kalau di WhatsApp mahasiswa itu bales. Meskipun kata-katanya kadang-kadang lucu-lucu gitu ya. Mahasiswa hari ini kan, generasi ini kalau WA mahasiswa dosennya itu bisa jam 11 malam. Tapi harus dibalas. Tapi ada yang viral nggak Pak chatnya selama ini Pak? Ada. Pernah tak posting di IG-ku dan wah ramai sekali. Jadi ada mahasiswa bimbingan saya mau ujian skripsi. Siapa di luar Jawa tugas sebagai rektor. Titipkan di sekretariat rektorat. Besok pulang saya tanda tangan. Begitu pulang langsung saya tak WA mahasiswanya. Silahkan diambil, sudah saya tanda tangan. Pikir saya pembicaraan selesai dong. Diambil di mana ya Pak? Gitu kan. Nah saya jawab Polsek Gajah Mungkur. Ini yang kalau saya juga lihat di media sosial kan terlihat kayak Pak Rektor ini banyak ngobrol sama mahasiswa itu. Itu hal yang paling menyenangkan. Jadi itu yang dimaksud dengan perjumpaan ini di situ. Saya itu sering dikerjain mahasiswa. Keluar dari kelas habis ngajar ada 5 orang nyegat saya di depan pintu. Stop. Ikan apa? Wah itu udah itu.
Sampai segitunya Pak sampai mereka Pak? stres aku mesti kalah itu kan. Nggak ada Kayaknya mereka seneng banget kalau nggak bisa jawab gitu. Oke, Pak, tapi Pak Rektor sendiri nggak apa-apa nih lebih dekat dengan mahasiswa gitu. Biasanya kan karena merasa punya jabatan, mereka membatasi begitu. Saya itu dari awal tidak pernah merasa jabatan itu harus merubah. Oke. Saya sudah seperti ini. Tidak semua yang menjadi hak saya pakai gitu ya. Mungkin fasilitas yang saya pakai hanya area parkir rektor aja sih. Biar gampang kalau parkir gitu. Yang lain tidak. Dan kenikmatan seorang dosen meskipun dia merangkap tugas sebagai rektor ya ketika ketemu mahasiswa. Banyak yang curhat nggak Pak? Banyak. Personal gitu, habis putus cinta. Yang paling sering curhat tentang dosen gitu kan. Ngerasa nih dosen. Oh iya biasa dan saya layani. Tapi di endingnya tak ajak berefleksi. Emang waktu SMA gurumu juga oke semua? Enggak juga sih Pak, ya sih di mana-mana ada. Tapi kita terus berusaha memperbaiki para dosen, mengembangkan para dosen supaya semakin asik gitu. Gitu sih. Ada yang curhat nilai. Oh iya. Wow itu udah begini-begini, aku praktikum lengkap, laporan lengkap, dapat cuma C gitu. Ya saya menjawabnya tidak lalu mengadu kan, mengadu dosen dan mahasiswa enggak. Yang kamu dapat itu tidak hanya nilai itu, pengalaman. Kamu kan diajak dosenmu tuh ikut penelitian, mahal tuh. Itu A itu nilainya, saya bilang gitu. Bisa menerima Pak mahasiswa dengan sangat bisa. Baru kadang-kadang kan yang diburu mahasiswa benar-benar hanya nilai kan. Betul. Di luar itu, wah itu fungsi berefleksi itu untuk seperti itu. Oke, Pak. Tapi sebelum dilanjutkan saya mau bertanya terkait dengan dosen mengajar menyenangkan itu. Kalau di SU sendiri itu ada BIMTEK-nya sendiri tidak apa-apa? Ada. Jadi semua dosen itu harus melewati sebuah training namanya TCB. Teaching Capacity Building. Iya, itu ada 3 Mbak. TCB 1, TCB 2, TCB 3. 1 untuk dosen baru. Seminggu itu. Seminggu. Lalu TCB 2 itu untuk dosen yang sudah 10 tahun lebih sampai 15 tahun. Karena kan harus di-refresh kan. Ya, karena contoh perubahan yang paling mendasar. Dulu zaman saya misalnya, zaman Mbak Erna, dosen itu satu-satunya sumber pengetahuan. Betul. Nah sekarang sumber pengetahuan itu ada di mana-mana. Iya kan, itu contoh paling gampang. Lalu TCB 3 yang sudah di atas 15 tahun. Perlu disegarkan kembali termasuk mencoba melihat dan memahami perilaku mahasiswa yang berbeda total dengan 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Dulu itu ketemu dosen aja kan takut kan mau bimbingan. Sekarang WA setengah malam itu. Begitu saya beri waktu, oke besok Kamis jam 2. Makasih Pak, itu kan. Bukan terima kasih ya, ini makasih gitu. Bahasanya ini banget ya Pak. Iya, saya menerima nggak apa-apa gitu kan ya. Iya, tergantung rektornya. Nah, tapi kalau dari dosen sendiri dengan BIMTEK tadi yang sudah disediakan oleh kampus, ada tidak mungkin yang mereka lolos tidak lolos, ada penilaian tidak Pak? Ya pasti ada ya. Saya tidak pernah bisa bicara 100% gitu. Kalau kita bicara statistik itu kan ada distribusi normal gitu ya. Ya sebagian besar ada di rata gitu. Dan kami setiap semester kan bikin namanya Teaching Reflection Day. Jadi dosen juga mahasiswa berefleksi bersama-sama semester kemarin perjalanannya seperti apa. Mahasiswa boleh ngomong, boleh speak up. Beberapa dosen sudah menyenangkan, ada yang diselingi nonton video misalnya, ada yang game, ada yang diajak keluar dari kelas. Lalu beberapa tentu setiap mahasiswa itu di kampus ini boleh memberi evaluasi ke dosen yang mengajar. Dan itu tidak akan diketahui oleh dosen siapa-siapa. Jadi itu lewat sistem. Dan hasil refleksi itu apakah juga nanti akan dipakai untuk pembelajaran ke depannya? Tentu untuk evaluasi. Ya, ada lembaga yang ngurusi itu sendiri. Gitu. Luar biasa ya Pak. Ini kalau semua kampus di Indonesia seperti ini kayaknya. Namanya LP3, itu Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan. Ngurusi kurikulum, model pembelajaran, metode pembelajaran itu yang ngelola LP3 itu. Berarti kalau mahasiswa juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan, otomatis apa yang dia diinginkan, kalau memang itu baik dilaksanakan kampus dong? Harus dong. Saya itu misalnya baru selesai kemarin minggu lalu kan kuliah itu langsung mahasiswa bisa memberi dan semua boleh bebas. Ada kuantitatif dan ada kualitatif. Ya biasanya dekan-dekan itu memberi apresiasi kepada dosen yang nilai tertinggi gitu kan. Kemudian nanti yang nilainya kurang dari rata tentu harus ada perlakuan khusus, diajak ngobrol, kenapa, ada problem apa dan sebagainya.
Ya, ini masih terkait dengan Pak Rektor nih. Pak Rektor ini kan basicnya dari psikologi dan kita saat ini dihadapkan dengan masalah kesehatan mental mahasiswa. Ini Iya. kira-kira apakah ada program khusus yang disampaikan oleh Pak Rektor kepada mahasiswanya untuk mengetahui bahwa mahasiswanya itu benar-benar baik-baik saja dalam arti baik secara jiwa dan raga? Ya, kembali kepada spiritualitas perjumpaan. Oke. Jadi itu intinya kan menemani dan mendampingi mahasiswa sampai akhir. Maka lalu di tengahnya itu ada kura personalis kan. Oke. Jadi kalau saya di kelas misalnya, lalu saya bikin diskusi kelompok gitu ya, 4 orang satu kelompok, silakan dalam 10 hitungan. Ada satu yang diem, saya harus care kepada dia. Nanti setelah kuliah biasanya saya ajak ketemu di ruang dosen. Kamu kenapa kok nggak gabung sama kelompok? Itu harus peka. Nah, lalu ada satu lembaga unit namanya student care. Itu untuk preventif itu. Kalau sudah butuh harus ketemu dengan teman-teman, itu isinya para mahasiswa juga. Jadi bisa curhat ke teman-teman student care ini gitu ya. Lalu kalau nanti dibutuhkan intervensi tertentu baru ke supervisornya para dosen psikologi gitu. Ada 3 orang yang bertugas di sana. Dikasih bimbingan psikologi sendiri ya? Iya, memang kalau harus diperlukan intervensi tertentu, konseling misalnya gitu ya. Nah, problem-problemnya itu kan satu biasanya terkait dengan adaptasi, terutama untuk mahasiswa baru ya. Kita berasal hampir 32 provinsi mahasiswa kita. Tidak mudah secara kultural, macam-macam gitu ya. Pembekalan mahasiswa baru seminggu itu sebenarnya dipakai untuk itu. Tapi kan tidak semua langsung bisa tune in gitu toh. Itu. Jadi kemudian yang kedua adaptasi terhadap belajarnya. Dari SMA ke kuliah itu kan beda gitu ya, gitu. Nah, dari catatan Bapak sendiri dengan program ini, kebanyakan mahasiswa selain mahasiswa baru, biasanya tingkat akhir juga itu apakah juga ada Pak yang mereka masuk? Oh yes ya, jadi semua persoalan, hampir semua kampus mungkin mengalami ya. Kuliahnya lancar, begitu skripsi, gitu ya. Nah itu kami deteksi sejak awal. Nah, lalu saya tahun 2022 membuat 5 SK rektor terkait tugas akhir. Salah satunya namanya ALTA. Alternatif tugas akhir. Jadi kalau misalnya ada seorang mahasiswa yang memang tidak punya keinginan mimpi menjadi peneliti, jadi dosen, tapi jadi entrepreneur, ya tidak harus bikin skripsi dong. Talentanya dia tidak di situ dipaksa. Itu orang-orang filsafat ngomong ikan kok suruh manjat, ya nggak bisa. Gitu toh. Maka lalu muncul namanya alternatif tugas akhir. Nah itu dampaknya sudah terasa, jumlah yang lulus itu semakin banyak, masa studinya tepat waktu. Itu langsung berdampak. SK yang kedua adalah kalau habis ujian, tidak perlu bimbingannya penguji, cukup kepada ke pembimbing. Kalau dulu kan Mbak Erna harus menghubungi penguji satu-satu kan. Ini cukup pembimbing. Asasnya apa? Percaya. Antara pembimbing dan penguji kan rekan, sejawat. Harus percaya gitu. Bahwa apa yang dikoreksi oleh penguji tentu akan diperbaiki oleh mahasiswa. Gitu. Tapi ini menjadi apa ya, semacam prestasi juga tidak sih Pak ketika angka kesehatan mental di SU ini meningkat? Mungkin ada target-target khusus setiap tahun? Saya sebenarnya kan mentargetkan ada 12 target selama jadi rektor. Salah satunya masa studi. Saya mentargetkan 80% harus tepat waktu. Dan di wisuda Juni kemarin sudah tercapai. 4 tahun masa studi normal 80%. Tuh, yang kedua, kepuasan mahasiswa saya itu mengukur setiap tahun. 80% target saya. Nggak mungkin 100 nggak mungkin. Nah, terhadap apa? Semua dimensi. Fasilitas, keamanan, internet, dosen, keuangan, semua saya ukur. Kalau mahasiswa itu puas terhadap dimensi-dimensi yang ada di kampus ini, salah satu indikator happy, mental health bagus gitu. Nah, selalu tiap tahun berubah-ubah. Pernah suatu periode itu terhadap security, merasa kurang aman. Saya cari kenapa gitu. Kan kami pakai pihak ketiga vendor itu. Beberapa saat, lah ini satpamnya terlalu gendut-gendut gitu kan, tidak percaya. Saya ganti vendor Mbak langsung. Langsung meningkat. Kepuasan terhadap ketersediaan internet wifi. Kok angkanya rendah gitu. Sebagai rektor yang bertanggung jawab itu saya ajak diskusi kenapa. Apakah kurang yang kita sediakan? Beliau menjawab sudah lebih dari cukup. Ketemu penyebabnya. Satu mahasiswa bawa 3 device. Laptop, tab sama HP hidup semua gitu ya. Laptopnya Netflix, ininya YouTube mengejar. Jadi ya sejauh ini sih sangat
baik ya, menurut saya lebih dari cukup gitu. Berarti Gitu. Pak Rektor itu tugasnya selalu ngecek satu-satu mana yang kurang itu harus Iya, karena target bolong yang lain diisi kan lagi. kepuasan pegawai, saya juga Oke. ukur terhadap karir, terhadap komunikasi dengan atasan itu juga saya harus tahu. Oke. Gitu. Nah, sebentar lagi nih kan Pak Rektor udah mau selesai nih. Mau bahagia. Kira-kira target-target yang belum tercapai itu apakah harus diselesaikan atau dilanjutkan rektor yang baru atau bagaimana, Pak? Saya tugasnya adalah memfasilitasi proses regenerasi kepemimpinan dan sudah selesai saya lakukan dengan lancar dan sudah terpilih dan sudah ditetapkan pengganti saya. Setelah itu saya tidak cawe-cawe, benar-benar saya tidak sama sekali tanya sudah sampai di mana, sama sekali. Tapi kalau beliau bertanya ke saya jawab. Tapi kalau tidak ya sudah. Harus punya kemerdekaan. Apakah karena beliau juga salah satu wakil rektor toh. Jadi tentu apa yang harus dilanjutkan, apa yang kurang, apa yang salah dari saya, merdeka bebas. Tidak boleh cawe-cawe, sudah mantan itu menikmati hidup dengan ada matahari kembar ya, Pak. Jadi post power syndrome-nya kira-kira kalau Pak Rektor ini nggak ada ya, Pak? Semuanya sudah di kalender di ruangan saya itu tiap hari aja ready, segera menunggu hari bahagia tanggal 27 Agustus. Jawabnya. Mau apa Pak setelah itu, mau ngajar? Ya kembali mengajar, tadi sudah ditambahi mata kuliah banyak sekali, kembali normal. Saya sudah menyiapkan memberesi barang-barang saya, sudah tak pindah ke ruang dosen 2 minggu yang lalu. Jadi ruang rektor mejanya sudah bersih, tinggal nanti Pak Rektor baru mau diapain terserah gitu. Gitu. Ini saya akan bertanya juga kepada Pak Rektor terkait dengan beberapa waktu lalu. Pak Rektor ini kan menjadi perbincangan publik ya, dengan sikapnya yang berani ketika walaupun waktu itu dapat tekanan juga ya Pak, tapi tetap menyampaikan apa yang menurut Pak Rektor itu adalah baik gitu. Kenapa Pak berani seperti itu Pak? Ya tidak berpikir apa-apa. Poin pertama ya, saya bukan tim sukses salah satu capres, itu nomor satu. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingan saya hanya satu, kebenaran. Saya merasa bahwa permintaan membuat video itu menurut saya tidak benar. Tidak perlu diulang lagi dulu kontennya apa gitu ya intinya. Tapi dasar saya itu ada. Jadi di semua universitas Katolik itu ada sebuah dokumen yang harusnya jadi pegangan para pimpinan perguruan tinggi Katolik. Jika diperlukan harus mengatakan kebenaran, harus dilakukan meskipun mungkin tidak mengenakan. Itu prinsip dasar. Nah, saya menganggap yang diminta waktu itu menurut saya tidak benar. Dan saya harus mengatakan kebenarannya. Saat itu meminta bahwa pemerintahnya selama 10 tahun baik-baik saja dan pemilu kali ini mencari penerus untuk nah itu kan sudah mengarahkan dong. Betul. Ya katanya kan harus bebas, merdeka. Gitu. Nah, saya tidak mau meskipun ditekan ini rektor ini sudah, semua sudah. Ya saya nggak mau gitu loh. Lalu saya mengatakan ke yang menghubungi saya menghormati Anda menjalankan tugas atasan toh. Tetapi juga tolong hormati saya gitu. Dan jujur banyak yang berpikir wah ini cari popularitas. 3 hari saya capek menolak semua stasiun TV. Maaf saya tidak mencari itu. Kalau hanya mencari popularitas mungkin lebih dari 15 stasiun TV minta di live di prime time kan. Tapi kan karena bukan itu, dasarnya bukan itu. Dasarnya ya kebenaran itu. Baik, dasarnya adalah kebenaran walaupun ada intimidasi. Bapak merdeka saja ya Pak ya? Iya lah. Ya, tapi kalau kita juga melihat kondisi negara saat ini Pak, baik politik dari sisi pendidikan, Bapak melihatnya seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan cita-cita Bapak sebagai seorang intelektual? Iya. Apa jauh dari cita-cita? Ya masih banyak PR sih. Masih banyak PR. Kalau kita melihat dari hari ke hari setiap minggu selalu ada kontroversial tentang kebijakan, itu bagi saya cermin paling sederhana. Paling mudah dideteksi oleh masyarakat toh. PPN 12% nggak jadi lagi. Terus setiap hari kan ada seperti banyak itu. Banyak sekali informasi. Nah menurut saya ini PR besar sih. Ini bukan soal hanya komunikasi politik, tapi memang itu basic banget. Jadi roh kebijakan yang diambil itu panduannya harusnya kuat gitu. Nggak usah kemana-mana, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua sudah jelas kok. Jadi contoh memajukan kesejahteraan umum. Gitu. Betul. Apakah Koperasi Merah Putih itu akan mewujudkan itu?
Ya saya bertanda tanya gitu kan. Kalau hanya terjebak pada formalitas, yang penting target 80.000 koperasi, ada yang habis resmi kan ditutup misalnya. Iya, Iya kan? hanya formalitas saja, betul. Apakah itu yang sungguh-sungguh dibutuhkan misalnya? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus dilakukan oleh siapa sih? Pemerintah apakah sanggup? Apakah perlu menggandeng swasta? Sekolah swasta itu mau ditempatkan jadi apa sih? Partner untuk mencerdaskan bangsa atau malah mengganggu bagi pemerintah gitu. Itu aja. Jadi kebijakan-kebijakan terkait itu rujukannya itu satu, kembalilah ke pembukaan UNED karena itu cita-cita bangsa kita kan gitu. Berarti sampai dengan saat ini belum tercapai ya Pak cita-cita bangsa? Ya belum melindungi setiap warga negara itu di pembukaan kan. Betul. Kemarin kasus rakyat Padang kan sebelum Sukabumi kan gitu kan. Iya kan? Itu kan konkret gitu ya. Saya tidak mengada-ada, itu fakta gitu. Ya. Terus kemudian kalau ya di dunia hukum tiap hari kayaknya Pak Mahfud, Ferry Amsari ngomong tentang Tom Lembong, Hasto. Kan konyol-konyol gitu ya. Jadi dan itu sekarang dengan era yang seperti ini kan nggak bisa ditutupi. Betul, semuanya terbuka. Kalau saya kok yuk terbuka saja. Betul. Tapi memang ya kata kuncinya mohon maaf ya kalau saya menganalogikan kalau kita pakai baju itu kan ada kancing dan lubang kancing. Kalau di atas itu salah, ya ke bawah salah kan gitu. Iya kan? Berarti selama ini salah terus sih Pak? Ya, dari atas salah, itu salah. Jadi bajunya kan nggak pas gitu. Itu sih yang lepas satu-satu, pasang dari awal yang benar gitu. Menurut saya gitu. Dari atas ya Pak ya, harus sesuai. Iya. Nah, melihat berbagai macam apa ya, banyak sekali ya kalau kita lihat itu adalah bentuk yang cita-cita ya kita yang belum tercapai. Kira-kira peran dari kaum intelektual ini penting tidak sih Pak, dan bisa tidak kaum intelektual ini memberi masukan kepada pemerintah kemudian untuk direalisasikan gitu. Sejauh ini seperti apa Pak? Satu-satunya yang kami bisa lakukan hanya itu. Memberi masukan, kalaupun kritik itu jangan dianggap sebagai cacian atau apa gitu. Tentu masukan kami selalu pakai argumentasi yang logis toh, argumentasi akademik ilmiah. Dan yang nomor 2, tidak punya kepentingan apapun. Kalau tanda petik misalnya orang partai tentu punya kepentingan terhadap partai. Tapi kalau kami kepentingannya apa gitu. Tidak punya kepentingan apa-apa dan itu tugas yang harus dijaga oleh para akademisi kaum intelektual. Dan selama ini menurut saya sudah cukup banyak orang-orang akademisi intelektual yang tanda petik murni menjalankan tugas. Nah kalau kami tidak boleh ngomong lah terus siapa gitu kan? Kalau saya pegangan yang kedua tadi loh Mbak, aku nggak punya kepentingan apa-apa, hanya demi bangsa ini kan, gitu kan. Apalagi kalau di Sugio Pranoto kan demi tanah air kan. Gitu. Betul. Itu wujud kasih akan tanah airku, itu cintanya SIU untuk bangsa. Bukan kami membenci, tapi kalau ada kebijakan yang salah kan kami harus katakan dong. Gitu kan. Tapi sejauh ini kayaknya apa yang masukan yang diberikan oleh kaum intelektual seolah-olah tidak didengarkan sih Pak oleh pemerintah. Iya, ada yang mengatakan demikian. Betul. Kalau lewat jalur formal kan ada di ruang-ruang DPR gitu ya. Tapi kan juga sama gitu kan. Ya, gitu sih. Tapi lalu ada sisi yang menarik Mbak Erna, media sosial, TikTok, Instagram itu lalu menjadi kanal para kaum intelektual kan, ya kan? Podcastnya misalnya Pak Mahfud, podcastnya Mas Zainul Arifin Mokhtar itu kan, itu kanal. Ketika kanal yang tanda petik formal tidak bisa gitu. Dan bagi saya, gas. Kalau itu menjadi channel yang bisa dipakai gitu, dan itu salah satu keuntungan kita dengan kemajuan teknologi, publik masyarakat tahu. Baik, masih berbicara tentang kebijakan pemerintah ini Pak, saya akan bertanya juga terkait dengan penerimaan mahasiswa baru PTN, kemudian juga apakah itu ada dampaknya di PTS. Nah, saya juga mau tanya di SIU sendiri dapat siswa nggak sih Pak dengan sistem seperti ini Pak? Ya, ini kan tanda petik menarik dan menjadi perbincangan di kalangan para rektor. Iya, betul. Bahkan teman-teman Jawa Timur minggu lalu sampai bikin sebuah statement yang intinya, wah situasinya sangat tidak baik-baik saja gitu. Semua berakibat dari sebuah kebijakan di mana PTN yang berbadan hukum boleh dibebaskan tanpa kuota untuk mengambil mahasiswa baru dari jalur mandiri. Saya tidak bisa komentar terhadap kebijakan itu. Pertanyaan saya adalah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu apakah pemerintah bisa sendiri? Atau butuh menggandeng swasta?
Itu pertanyaan basicnya. Mm-mm. Nah, nanti lalu lahir diikuti kebijakan yang sejalan dong dengan pertanyaan itu toh. Mm-mm. Oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini nggak bisa dikelola pemerintah sendiri. Kita harus bersama-sama swasta. Nah, kalau seperti itu kebijakannya harus clear dong. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Soal kebijakan itu di luar kendali saya. Saya nggak mau. Kita sudah pernah sih nulis surat ke Presiden. Jadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia sudah bikin, tapi belum ada perubahan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya rasio dosen dan mahasiswa itu menjadi salah satu variabel penentu keberhasilan pendidikan. Kalau rasionya terlalu banyak, tidak bisa memperhatikan secara satu persatu mahasiswanya, ke depan nanti kualitasnya kayak apa? Nah, itu yang saya tidak tahu apakah terpikirkan atau tidak. Gitu. Lalu yang terakhir, kalau bicara SCU sendiri, kami setiap tahun punya target tentu. Saya harus mengatakan 2 tahun ini tantangannya luar biasa. Nah, saya pola berpikirnya, kalau hal-hal di luar kendali saya, tak cuekin, wes terserah pemerintah mau ngatur gimana. Toh kita sudah bersuara nggak ditanggapi kan gitu kan. Gitu. Saya lalu bermain pada hal-hal yang saya bisa kendalikan. Saya bilang ke teman-teman, ke tim saya, ini tantangan buat kita mencari jalan. Kreativitas kita harus keluar gitu. Lebih kreatif berarti. Nah, salah satunya adalah membangun uniqueness dengan spiritualitas perjumpaan tadi. Kuliah di SCU itu menyenangkan, nyenengke, dosennya perhatian, kita selalu berefleksi untuk menjadi lebih baik. Secara formal akreditasinya unggul. Alumninya wow gitu ya. Ya sudah, itu yang kita kuatin. Nah, soal yang lain di luar kendali saya teriak-teriak malah gila sendiri kan. Kan lebih baik energinya untuk memikirkan ide apa ya yang kita bisa buat. Tapi begini Pak, kalau misalnya kebijakan ini tidak ada arah atau tidak ada perubahan yang pasti dari pemerintah, kira-kira bagaimana nasib PTS untuk mungkin 3 atau 5 tahun ke depan? Nggak sampai 5 tahun loh saya. Tutup. Ya kan? Gini loh. Ini pasar. PTN, PTS berkompetisi mencari mahasiswa. Oh, ini kan modalnya lain. Modalnya kan dibiayai negara, fasilitas, gedung. Banyak netizen saya baca, kalau di negeri kan prodinya banyak. Lah iya, wong itu punya negara. Lah swasta ini kan tanda petik sendiri hidup. Kami itu hidup sendiri. Semuanya dari gaji sampai bangun sampai semuanya sendiri kan. Gitu. Bantuan semacam BOS itu nggak ada Pak? Kalau di perguruan tinggi tidak ada gitu. Kalaupun ada hibah itu kan berkompetisi gitu kan. Tapi ya juga tidak terlalu signifikan. Maka ya kembali. Perguruan tinggi swasta itu bagi pemerintah dipandang, ditempatkan sebagai apa? Partner untuk mencerdaskan bangsa, untuk mencapai Indonesia emas, atau apa? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi kalau dari kebijakan itu sangat jauh dari cita-cita bangsa. SCU sendiri memilih untuk mengabaikan itu dan bagaimana meningkatkan kreativitas untuk mengajak ya internalnya mengajak masyarakat juga untuk masuk di SCU gitu ya Pak. Nah, ini saya juga menjadi bisa menjadi daya tawar masyarakat kenapa harus memilih di SCU. Ini kalau untuk waktu jangka panjang waktu tunggu mereka setelah lulus gitu Pak. Kemudian mendapat pekerjaan tuh kalau di SCU rata-rata berapa sih Pak? Setiap tahun saya ukur, saya minta namanya pusat karir, itu setiap wisuda langsung diukur, lalu setahun 4 kali wisuda kan dihitung rata. Sampai 2024 itu 2025 belum ya karena belum selesai ya. 2024 masa tunggunya 0,6 bulan. 0,6 bulan. Berarti kurang dari 1 bulan. Oh, rata-rata Pak semua. Iya. Kenapa? Karena contoh yang besok September ini sudah 170 sudah mendapat pekerjaan. Kok bisa? Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan yang membangun trust. Trustnya itu diperoleh dari mana? Dari kakak kelasnya kan. Dia ambil rekrut alumni kami dan percaya kinerjanya bagus. Beberapa kali kami dapat penghargaan dari beberapa perusahaan grup gitu ya. Di mana alumni kami berkinerja baik. Itu. Dan saya ukur juga rata gaji pertamanya. Berapa Pak? 4,3 juta. Rata gaji pertama. Ya tentu ada yang 2, ada yang 5, yang di Jakarta tentu beda, tetapi rata-ratanya segitu. Dan bekerja di mana itu kami cek, kami telusur. 16-17% di perusahaan multinasional atau internasional. 57% itu bekerja di perusahaan nasional atau swasta berbadan hukum. Sisanya itu di lokal atau wirausaha tidak berbadan hukum.
Oke. Itu sekitar 11%. Dari situ jelas kiprah alumni SIU. Secara formal jelas ya dengan akreditasi unggul. Jadi kalau bicara PTS-PTN itu pas akreditasi sama alat ukurnya. Gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kalau kami unggul lalu ada negeri unggul sama itu. Secara formal ya, secara formal. Tapi di luar itu kami itu memang sebuah universitas Katolik itu tidak boleh hanya mendidik pengetahuan. Oke. Jadi harus mengajar anak-anak, mendidik anak-anak, mendamping untuk berpikir kritis, punya kepedulian. Nah itu yang kami pakai dalam spiritualitas itu. Oke, lebih mengedepankan kualitas ya Pak ya? Ya, gini, tidak cukup hanya pinter, betul. Tapi karakter harus digarap, dan kami tegas soal itu ya. Oke. Tidak hanya untuk dosen, tidak hanya untuk mahasiswa loh. Dosen itu kalau melanggar etika, tegas. Oke. Saya tidak pandang bulu. Yes, itu salah satu pembelajaran. Berarti ini bisa menjawab dong kalau saat ini kita sedang kondisinya surplus sarjana di SIU sendiri ternyata sudah sarjananya nggak ada yang nganggur gitu. Sangat-sangat memuaskan saya. Jadi proses pendidikannya benar gitu ya. Lalu spiritualitas tadi jalan, lalu lulusannya siap. Kemudian institusi-institusi di luar kita sangat percaya. Itu kuncinya di situ. Jadi setiap bulan rata-rata 5-6 perusahaan eksekutif hiring di sini. Khusus hanya untuk lulusan dan calon lulusan gitu. Tapi kalau untuk perusahaan sendiri udah ada kerjasama atau sudah ada kerjasama? Ya, jadi relasi yang kami bangun sangat baik misalnya dengan BCA gitu ya. Betul. BCA itu sudah ngincer Pak yang paduan suara nanti kalau lulus ya misalnya gitu. Karena bosnya lagi pengen bikin voice of BCA misalnya gitu. Oke. Orang tua grup itu kami terbanyak. Jumlah alumni di antara 10 besar universitas pemasok di orang tua dengan kinerja terbaik. Baru akhir tahun lalu kami diberi award untuk itu gitu. Di PT Pura Group itu kan membawai banyak sekali perusahaan. Jumlah terbanyak. Kayak pindah kampus mereka di semua unit ada. Jadi kayak reuni lagi ya Pak di sana. Gitu ya. Oke. Siap. Yang paling sedikit yang jadi ASN. Sedikit sekali alumni kami. Tahu gitu kenapa? Ya? Mungkin diajari rektornya mungkin. Diajari rektornya nggak mau jadi ASN. Tapi kan ada P3K Pak saat itu. Nggak ada yang kesana. Sedikit sekali sih. Sedikit. Ya. Oke. Ya kayaknya ini udah 1 jam lebih loh Pak. Iya ya. Nggak terasa tahu. Ya nanti biar disambung oleh para netizen ya di kolom komentar. Nah, ini ada yang mau disampaikan kepada Pak Rektor, kepada masyarakat terkait bagaimana kita mengenalkan lagi Sugio Pranoto dan juga pemikiran-pemikiran ini kepada masyarakat agar agar masyarakat juga lebih mengenal ternyata ini tidak hanya sekedar pintar gitu, tapi harus menjadi manusia itu yang utama. Ya, oke, terima kasih. Indonesia ini negara yang menurut saya luar biasa. Oke. Kalau sudah membandingkan dengan banyak negara lain tuh nggak ada duanya gitu. Tapi negara yang luar biasa ini sampai hari ini mungkin belum menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi rakyatnya. Maka kata kuncinya sebenarnya semua orang dari tertinggi, semua komponen, mari kita wujudkan kasih terhadap tanah air kita. Kasih. Oke. Jangan diambil, jangan dikorupsi, jangan dirampok. Kasihlah tanah air kita ini. Itu pesan Monsignor Sugio Pranoto. Nah secara khusus karena kami menggunakan nama Sugio Pranoto universitas ini ya tentu kami harus hidupi itu. Maka kami mendidik para mahasiswa kasih akan tanah air. Itu. Baik. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama Mbak Era. Sukses selalu, sehat-sehat. Yes. Nyenengke. SIU nyenengke. Semakin tinggi pendidikan seseorang, mestinya semakin tinggi adab yang dia amalkan. Semakin tinggi adab yang dia amalkan, semakin tinggi pula dia menjunjung kemanusiaan. Karena pendidikan bukan untuk mencari siapa yang paling pintar, apalagi sekedar mencari pekerjaan. Proses hidup yang dijalani Sugio menjanjikan bertumpuk-tumpuk teladan bagi kita. Dia bukan sekedar menempa fisik, tapi juga mengolah pikiran, melatih nurani, dan menempa jiwa agar menjadi 100% manusia. Salam Narakita.